Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'amillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita hidayah, taufik serta inayahnya sehingga kita bisa berhadir dalam pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala muliakan pula kita, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita hadir dalam pertemuan yang seperti ini. Dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul dalam majelis yang seperti ini, berkumpul pula kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya perihal atau keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus, bahwasanya beliau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita sudah tahu bahwasanya Rasulullah ahli ibadah sudah. Dasar kuat agama sidin sebelum sidin diutus jadi nabi. Dan bahkan beliau tidak menyukai perkara-perkara yang bakal diharamkan oleh Allah. Sebelum diutus nabi, sebelum dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara tersebut masih halal. Akan tetapi ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan sendiri kepada dirinya sebelum Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada dia. Qala musannif rahimahullah ila an qala min alamatin nubuwah al-awwalu alamatun nubuwah al-mahsusah wa hiya syaqqu sadrihi asy-syarif. Berkata di sini Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Tarikhul Hawadits, bahwasanya ada tanda-tanda kenabian yang mana tanda-tanda kenabian ini didapati Nabi beberapa kali. Ada juga tanda-tanda kenabian yang dasar melekat sudah dari Nabi lahir. Ada juga tanda-tanda kenabian yang ketika Nabi ingin diutus jadi Nabi, tanda itu ada. Di sini kata Al-Habib Muhammad, beliau menerangkan, beliau menyusun bahwasanya kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah dibelah dadanya. Dan itu bukan sekali dua kali. Pembelahan dada yang dibelah oleh Rasulullah, yang dibelah kepada Rasulullah SAW itu terdapat 4 kali. Wahada syaku qad hasala lahu sallallahu alaihi wasallam awal marrah wa huwa saghir sin inda Halimah. Dan pembelahan dada yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Rasulullah lagi halus. Jadi ketika Rasulullah masih halus, di sini dikatakan wa kana fi rabi'ah min umrihi ala sahih. Waktu itu umur Rasulullah 4 tahun. Jadi ketika umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 tahun, dibelah dadanya oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk membersihkan hati dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang kada baik. Itu pembelahan yang pertama ketika berada di Halimatus Sa'diyah, dan itu umur Rasulullah 4 tahun. Makanya kita semalam belajar bahwasanya Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah kepada Kuitan Sidin ketika umur Rasulullah 4 atau 5 tahun. Dan sebagian ulama berpendapat maksudnya di sini nih
kadanya 4 tahun pasah, kadanya 5 tahun pasah, 4 tahun setengah, 4 tahun mendapat 4 tahun ingin masuk ke 5 tahun. Jadi makanya ada pendapat yang ulama berpendapat ada yang 4, ada yang 5. Gitu waktu ulun tangkap belajar di Hadramaut. Wa amma marah tsaniyah faqad saqqa sadruhu asy-syarif sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 10 sinin. Dan adapun pembelahan yang kedua setelah 4 tahun, Rasulullah pernah dibelah juga dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala waktu umur Rasulullah 10 tahun. Itu yang kedua tuh, waktu umur Rasulullah 10 tahun. Jadi betakun Abu Hurairah betakun, "Ya Rasulullah, apakah pernah terjadi," katanya. Kata Sayyidina Abu Hurairah, "terjadi pembelahan dada ini?" Kata Rasulullah, "Pernah waktu umurku, waktu aku sedang berada di padang pasir yang luas." Waktu itu umurku, jar Rasulullah berpadahalan Abu Hurairah, sekitar 10 tahun. Nah, itu pembelahan yang kedua. Wa amma marah tsalitsah faqad saqqa sadruhu asy-syarif inda maji Jibril bi wahyi hina nubiya. Dan adapun pembelahan yang ketiga ketika Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Jadi sebelum Jibril menyampaikan wahyu, dibelah dulu dari Nabi. Itu yang ketiga. Adapun hikmahnya kenapa aja? Ada yang berpedah kenapa Nabi ini dibelah dadanya untuk membersihkan hatinya aja. Itu yang pertama, pembelahan yang pertama. Amun pembelahan yang kedua dan ketiga ini amun kita sambat untuk membersihkan hatinya Nabi, berarti sebelumnya kotor, ya kan? Sedangkan Nabi orangnya terjaga. Jadi ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW melewati Jibril alaihissalam, maka ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk membersihkan, untuk mempersiapkan hatinya Rasulullah dengan dibersihkan untuk mempersiapkan atau untuk menyandang wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena wahyu, setiap wahyu datang itu Nabi pasti berkeringat. Wahyu itu berat ya. Makanya bahkan dikatakan wahyu nih, dikatakan dalam Al-Qur'an, wahyu hendak diamanatkan ke gunung, pecah gunungnya. Kenapa? Karena tahan menyandang amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi, bahkan diriwayatkan ketika Nabi mendapati wahyu, waktu itu Sidin lagi menunggangi unta. Unta itu kuat. Jadi tunggangi siapa? Nabi. Seorang aja, ada yang lain. Unta ini jalan biasa. Akan tetapi ketika turun wahyu, unta tadi terduduk. Ada kaum mengangkat Nabi. Karena apa? Karena beratnya wahyu yang datang kepada Rasulullah. Dan itu makanya Jibril, para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicuci hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan wahyu yang turun kepada Rasulullah. Nah, itu penyucian atau pembelah dadaan yang ketiga. Wa amma marah rabi'ah fahiya lailatul Isra kama warada fi sahihaini. Dan adapun pembelahan yang keempat yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak Isra Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah hendak Isra Mi'raj, sebelum Isra Mi'raj dikatakan di dalam suatu hadis bahwasanya ketika itu Rasulullah masih di Masjidil Haram, di Masjidil Haram, sebelum beliau menaiki Buraq, Rasulullah dibasuh dulu hati Sidin. Dada Sidin dibelah, dibasuh. Yang pertama, yang ketiga tadi dibasuhnya karena untuk mempersiapkan wahyu yang disandang oleh Rasulullah. Adapun hikmah yang keempat, pembelahan dada yang keempat itu untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah. Jadi tujuannya beda-beda. Ada sekali tujuannya. Oh, yang pertama dibersihkan hati. Yang kedua dibersihkan hati. Yang ketiga ketika ingin jadi nabi dibersihkan hati supaya kau jadi nabi. Yang keempat, hendak bertemu Allah dibersihkan kada. Rasulullah sudah bersih akan tetapi tujuannya untuk mempersiapkan.
Jadi beda membersihkan lawan mempersiapkan. I-nya sudah bersih, contoh misalkan ada gelas atau ada jerigen, contoh gelas. Gelas ini cukupnya 220 mili. Kita hendak mengambil lebih banyak, pasti mencari wadah yang lebih besar. Begitu pula ketika Rasulullah SAW dibersihkan hati beliau, itu untuk mempersiapkan menyandang, bahasa kitanya, menyandang perkara yang lebih besar diberikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pembelahan dada Rasulullah SAW yang keempat. Wa alam anna jami'i ma warada min syaqqi sadr wa istikhraj al-qalb mimma yajibu taslimu bihi duna ta'arrud li sarfihi an haqiqatihi an salahati qudrati fala yastahillu syai'un min dhalika. Kata Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya semua yang tertimpa yang berlaku kepada Rasulullah SAW yaitu 4 perkara tadi, dan dikeluarkan hatinya Rasulullah SAW, mimma yajibu taslimu bihi, perkara yang harus kita yakini. Namun wah ini contoh misalkan ilmu kedokteran, kayak pelajar hari pada ada alat-alat gasan operasi. Dan bahkan ada yang mengatakan pembelahan itu kada ada bekasnya, kada dijahit. Kan anu ini kan amun kada dijahit, kada harapan kawa. Dan bahkan sebelum dibelah periksa dulu. Kayak pelajar, masa kawa kayak itu. Nah, Jarsidin di sini kita harus mengetahui bahwasanya semua perkara yang menimpa Rasulullah SAW itu kita harus meyakini bahwasanya itu terjadi kepada Rasulullah SAW. Jangan menentang Jarsidin. An haqiqatul salahati qudrati, atas semua kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kenapa? Karena setiap sesuatu itu tidak mustahil bagi Allah. Ini masuk bab akidah sedikit. Masalah keyakinan, masalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qadir ala kulli syai'. Itu mampu atas setiap semua perkara. Itu yang pertama. Jadi bahwasanya sebelum Rasulullah SAW dan setelah Rasulullah SAW menjadi nabi, Rasulullah memiliki gelar orang yang dibelah dadanya. Dan pembelahan tersebut 4 kali. Yang pertama umur 4 tahun, ketika Halimatus diasuh oleh ibu asuhan Rasulullah, babysitter bahasa kitanya. Yalah. Yang kedua ketika Rasulullah umur 10 tahun. Yang ketiga ketika Rasulullah ingin menjadi nabi. Yang keempat ketika ingin bertemu dengan Allah. Itu anak nyamannya menghafal. Yang kedua jasin khatamun nubuwah, itu tanda atau setempel kenabian. Wa min alamatin nubuwah khatamun nubuwah, yaitu salah satu tanda bahwasanya nabi itu adalah nabi. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Taurat dan Injil, bahwasanya nabi itu beliau mempunyai setempel kenabian. Waqtalafat aqwal fi sifatihi. Dan setempel ini berbeda pendapat ulama. Ada yang ulama menyambat tanda setempel ini kayak ini, ada yang madahkan kayak ini, ada yang madahkan kayak ini. Wa ashhuru ma jaa annahu qabaydul hamamah. Akan tetapi pendapat paling kuat, paling masyhur bahwasanya setempel kenabian itu ada di pundaknya Nabi. Di pundaknya Nabi. Dan itu setempel itu seakan-akan daging tumbuh. Di sini dikatakan kayak hintalu burung dara. Burung kada melihat hintalu burung dara. Awan hendak pian mencari di Google dapat ya. Nah, tanda-tanda kenabian itu di belakang Rasulullah itu ada daging kayak tumbuh. Dan bahkan diriwayatkan daging tadi itu ketika bajunya Rasulullah SAW dibuka, itu indahnya seakan-akan hiasan kamar malam pengantin pertama. Saking indahnya nih. Amun kita melihat kayak pajar util kah bahasa kita nih, bahasa kasarnya. Ada daging yang tumbuh yang menonjol sedikit kayak hintalu, tangkat sedikit, yang mana amun dijapai lembut benar. Dan amun tak usap misalkan terbuka harum benar. Dan bahkan ada salah satu sahabat, dan ini sahabat yang masyhur, amun kada salah sidin, Salman Al-Farisi. Beliau ini dari Paris. Tujuannya apa? Beliau ini adalah orang alim, ahli kitab, yang membaca kitab Taurat atau kitab Injil
di situ dikatakan bahwasanya ada nabi akhir zaman yang sifatnya kayak ini. Dari Faris inya keliling dunia, keliling Jazirah Arab untuk mencari nabi yang disambat. Datang ke tempat ini karena dapat, datang ke tempat ini karena dapat, sampai datang waktu itu ke Madinah. Inya mendengar kabar bahwasanya ada nabi di Madinah, ada seseorang di Madinah yang mengaku-ngaku bahwasanya ini adalah nabi. Jadi datang Salman dari itu, memarahi nabi, hitungannya mitih mah kayak Pak bujur juga kah ini nabi jarnya. Yang mana tujuannya ini nih hendak masuk ke dalam agama nabi yang dikatakan dalam kitab Taurat dan Injil tadi itu. Karena ini mengetahui bahwa ada nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus menjadi seorang nabi di akhir zaman. Keluar mencari. Sampai bertemu dengan Rasulullah, dan bahkan di hadapan bahwasanya dikatakan di dalam Taurat dan Injil nabinya itu penyabar. Tidaklah ia marah kecuali ketika agama Allah dinodai. Ketika nabi dipukul, kada marah sih dia. Ketika nabi dicaci maki, kada marah. Akan tetapi ketika agama Allah dimarahi, ketika agama Allah dicaci dan dihina, nabi disitu marah. Di situ Salman Al-Farisi mengetahui bahwa nabi akhir zaman sifatnya seperti itu. Maka diolahlah nabi tadi itu oleh Salman Al-Farisi hendak mentes bujur kada. Inya tidak marah kecuali ketika agama Allah dinodai. Hitungannya dihina nabi, dipukul nabi kada sakit. Bujur kayaknya aja. Dihina agama Allah, hendak mentes jadi karena kon menghinanya, cuman mentes bujur karena nabi jarnya. Sangit nabi. Dua tanda ada jarnya. Cuman satu lagi jarnya, kayak apa mengetahuinya nih? Bahwasanya dikatakan di dalam Taurat dan Injil bahwasanya nabi akhir zaman itu ada daging di pundak beliau agak sebelah ke kiri yang agak timbul, bahasa kitanya agak timbul, dan itu ada di bahu. Sedangkan nabi pada waktu itu pakai baju sih dia. Kada harapan meletang ya, kada harapan, kada badak hitungannya nih. Sembelih berawal saya nomor. Jadi bingung kayak apa. Akhirnya kada ada cara lain kecuali beberapa nabi. Wahai Muhammad, aku ingin masuk agamamu, cuman aku minta satu syarat. Aku minta engkau buka baju dan melihat apakah betul engkau itu nabi akhir zaman. Maka dibuka nabi. Pas dibuka, dasar bujur. Jarsena Salman Al-Farisi. Ada tanda naik sedikit, daging naik sedikit, harumnya lebih harum daripada kasturi. Lembutnya lebih lembut dari sesuatu yang lembut di dunia. Dan indahnya seakan-akan kamar malam pengantin. Kamar pengantin baru. Kan kamar pengantin baru kan dihias-hiasi kan? Nah, indahnya lebih indah daripada itu. Ketika melihat itu Sayyidina Salman Al-Farisi langsung masuk Islam. Dan itu tanda kenabian Rasulullah SAW. Dan itu tandanya dari sidin lahir sampai sidin meninggal. Amun pembelahan dada terjadi 4 kali. Amun tanda yang kedua itu dari Nabi sampai meninggal masih ada di pundak sidin, tanda kenabian Rasulullah SAW. Dan adapun yang ketiga, ru'ya salihah. Yang ketiga, tanda kenabian yaitu Rasulullah SAW bermimpi. Yang mana tidaklah Rasulullah SAW bermimpi kecuali mimpi Rasulullah itu seakan-akan kayak terbit matahari besok. Contoh, kira-kira esok ini terbit ke matahari. Terbit. Pasti kita meyakini bahwasanya terbit. Walaupun kiamat juga nih terbit dari sebelah lain benar ya. Cuman terbit, dan mimpi Rasulullah kayak itu. Dalam artian apa? Ketika Rasulullah bermimpi itu pasti terjadi. Dan itu ketika 5 tahun sebelum Nabi menjadi Nabi. Ketika umur Nabi 35 tahun atau 36 tahun. Beliau sudah mulai bermimpi. Makanya 3 tahun Nabi sebelum menjadi Nabi, umur Rasulullah 37 tahun, beliau sudah berada di gua Hira untuk beribadah. 3 tahun di gua Hira baru Jibril datang menyampaikan wahyu. Jadi Nabi ketika umur 35 tahun atau 5 tahun sebelum menjadi Nabi,
beliau sudah bermimpi mimpi yang pasti terjadi. Wa kana yar'u wan-nur wa yasma'u shawt. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang kada kala kita lihat, dan melihat sesuatu yang kada kala kita lihat, dan melihat sesuatu yang kada kala kita lihat, dan mendengar sesuatu yang kada kala kita dengar. Itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjadi nabi. Dan bahkan diriwayatkan sidin lagi halus sudah kayak itu. Kita pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan maka setiap pohon, setiap batu mengucapkan salam kepada Nabi. Ya ada. Pernah kita mendengar rancak itu. Apalagi dalam bulan-bulan Maulid. Setiap beliau jalan, dimanapun beliau jalan, batu-batuan, pohon-pohonan yang ada di kota Mekah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana taslimu alaihi al-ahjar wal ashjar. Dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pohon-pohon, batu-batu mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga awan-awan, ada satu awan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tanda-tanda kenabian. Jadi kita hari ini sudah tahu bahwasanya nabi sebelum diutus dan bahkan setelah diutus sudah memiliki tanda kenabian. Yang pertama, tanda nabi dibelah dadanya Rasulullah. Pembelahannya berapa kali? 4 kali. Umur 4 tahun, 12 tahun, ketika ingin jadi nabi dan ketika ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwasanya di pundak nabi ada tanda kenabian. Makanya ada syair baina katifaini khatimah, rancak mendengar tuh, apalagi bulan Maulid di daerah Tarim. Bahwasanya di antara dua pundaknya Rasulullah itu ada tanda kenabian. Yang ketiga yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mimpi-mimpi yang pasti terjadi. Mimpi-mimpi yang pasti terjadi. Itu pelajaran kita yang sekarang, yang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi al-fakir dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan berkat kita mengetahui perkara-perkara, sifat-sifat, mengetahui ahwal-ahwal keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diutus dan bahkan sebelum diutus menjadi nabi, menjadi tambah cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabulkan hajat kita, dimudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu taubatnya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu rahmatnya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu semua hajat-hajat kita, dan dibukakan pintu urusan-urusan kita semoga supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi wa kamana salafuna salih al-Fatihah.